Mari dengan sikap hati yang benar kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, sebab Dialah Raja mulia. Segala pujian, hormat, dan kuasa hanya ada pada Dia, Tuhan kita Yesus. Mulia, sembah Raja mulia. Katakan, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi
suara kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Raja kita. Kita mau sembah penyelamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, sembah Dia. Mari agungkan namanya Yesus. Mari puji namanya Yesus. Mari bermazmur bagi Dia yang datang ke dunia untuk selamatkan kita. Oh, mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Makasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, meninggikan Dia. Allah kita, Bapa kita, Raja kita, sahabat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Berikan hormat. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia dari surga, dari surga datang untuk selamatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dihormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia dari surga, setiap umatnya. Katakan dari surga, setiap umatnya. Sekali lagi katakan
kuasa-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa. Mari memuji. Katakan. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Al-Masih. Katakan, mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Yes, Lord. Mari memuji Dia. Al-Masih. Lebih lagi sama-sama katakan, mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Lebih lagi katakan, mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Yesus. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Sekali lagi katakan, memuji Dia. Mari memuji. Sekali lagi katakan, mari memuji Dia. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan kita sorakan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersukacita, kami mau menari dan bermazmur meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara boleh senggol kiri kanan, katakan mari bersukacita kepada Tuhan. Mari bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau menaikkan pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita mau bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau goyangkan badan kita. Kita mau menari buat Tuhan.
lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia. Namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Nah, mari sama-sama angkat tangan saudara, katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Katakan kiri saudara, katakan, mari kita puji namanya. Mari kita puji Namanya. oh, sebab Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Nah, lebih lagi buat Tuhan katakan, puji Hosana, Yesus. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji namanya. Nama siapa? Nama Yesus, nama yang berkuasa di atas segalanya. Amin. Sebab itu kita mari berikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Raja kita, yaitu namanya siapa saudara? Yesus. Serukan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, puji Hosana. Jemaat sendiri katakan, lebih lagi buat Tuhan kita. Oh, puji Hosana. Lebih lagi buat Raja kita, katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sama-sama lebih lagi kita memuji Dia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, Puji Hosana. mulia namanya. Haleluya, haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab Dialah pilihan yang terbaik. Amin saudara. Tidak ada satu di dunia ini yang dapat sanggup menyelamatkan kita, hanya di dalam Yesus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Kami mau bersuka cita Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan
beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Engkau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah berbakatku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan, pilihanku. Mari lebih lagi katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau berikan keselamatan Tuhan. Amin. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Mari dengan iman kita mau katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Dengan iman kita mau katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari lebih lagi kita mau katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar
karunia-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan, adalah pilihanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Di waktu yang tenang ini mari kita mau sama-sama membawa persembahan. Kita mau membawa persepuluhan komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersuka cita. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat memuji dan menyembah Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pagi hari ini kami datang dengan bersuka cita. Kami membawa persembahan persepuluhan komitmen kami ke dalam gereja Tuhan. Berkati Bapa setiap tangan-tangan yang akan menabur dengan ketulusan hati. Kami percaya kalau kami mencintai Tuhan, kami juga akan mencintai gereja-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami tabur pada pagi hari ini, sungguh-sungguh Tuhan dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji Engkau, Juru Selamat kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, oh tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
katakan dengan lebih sungguh, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang datang di dunia, Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Terpujilah Tuhan atas segala kebesaran-Mu, segala kuasa-Mu. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh menyembah Tuhan, boleh ibadah bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami serahkan kepada Tuhan, biarlah segala puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya kami naikkan dengan segala kerendahan hati, supaya Engkau semakin ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mendengar firman-Mu. Tuhan, kami belajar Tuhan pengalaman Natal pada saat Yesus datang di dunia, yang diawali dengan hubungan yang retak di antara manusia. Kami belajar Tuhan, biarlah pada saat ini hubungan kami dalam keluarga dipulihkan. Beri keharmonisan Bapa, berikan kami seluruh keluarga menyambut Natal dengan penuh keharmonisan hidup kami dalam keluarga. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau berbicara pada kami, biarlah kami jelas mendengar firman-Mu, dan kuasa-Mu dinyatakan, kami mengerti firman-Mu dan mampu melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan anak-anak kami Bapa. Engkau melihat mereka satu persatu. Mereka belum mengerti, kami serahkan pada Bapa. Engkau jamah mereka satu persatu. Biar Roh Kudus menjamah mereka, menguasai mereka, menjamah pikiran, hati dan perasaannya, sehingga mereka boleh mengikuti di dalam kelas sendiri dalam ibadah ini Bapa. Berkati untuk guru yang membimbing. Biar Roh Kudus menaungi mereka, sehingga mereka kelak bertumbuh mengenal Yesus, bahkan percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membuka dalam Injil Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ini tema kita selama Natal, yaitu hadiah-hadiah yang akan Tuhan berikan kepada Tuhan selama bulan Desember, bahkan sampai bulan November tahun depan. Kita akan merenungkan, Bapak Ibu menyimak, supaya kita mengerti betapa baiknya Tuhan, betapa besar hadiah-hadiah Tuhan berikan pada kita. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Mari kita mulai. Kehadiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah Roh Kudus." Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, dalam ayat-ayat ini, kita melihat bagaimana bahwa peristiwa sebelum kedatangan Yesus dilahirkan, ada keretakan di dalam keluarga. Kita tahu bahwa pada saat sebelum berita disampaikan, kita mengenal bagaimana hubungan antara Maria dengan Yusuf. Ada relasi hubungan mereka yang retak.
Kita mengenal Bapak Ibu Saudaraku bahwa pada saat itu Maria ada dalam luar kota. Jadi pada saat sebelum berita sampaikan, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth itu selama 3 bulan. Jadi di luar kota. Mereka 3 bulan tinggal bersama keluarga Elizabeth di sana. Dan pasti sangat jauh dengan Yusuf tunangannya. Konteksnya zaman dahulu tidak ada sarana telepon ya. 3 bulan itu waktu yang cukup lama berpisah dalam suasana itu. Dari Maria 3 bulan bersama dengan keluarga Elizabeth, sedangkan Yusuf tetap di dalam rumahnya. Saudaraku, yang begitu Maria pulang setelah 3 bulan tempat Elizabeth, lalu pulang kembali di rumahnya, tiba-tiba ada berita bahwa Maria sedang mengandung. Bapak Ibu, coba kita pikirkan pada waktu mungkin Bapak Ibu ada orang yang punya tunangan, punya pacar, lalu berpisah 3 bulan, tidak komunikasi, 3 bulan cukup lama tempat berpisah, dan tiba-tiba ketika datang mendengar bahwa pacarnya, tunangannya itu sedang hamil. Ini yang sedang dialami oleh Yusuf. 3 bulan tidak ketemu dengan Maria, berpisah dengan Maria, dan ketika pulang lalu dikabarkan bahwa Maria sedang hamil. Saudaraku, pasti Yusuf sebagai tunangan seorang laki-laki menaruh curiga. Berpikir, pasti menuduh selingkuh dengan pria yang lain. Jadi Yusuf sangat kecewa. Bahkan Yusuf berencana untuk memutuskan hubungan dengan Maria. Jadi di sini ada hubungan yang sangat tidak harmonis, hubungan yang hampir retak, bahkan hampir putus. Pada waktu Maria disampaikan di berita itu sedang hamil, ada kesalahpahaman. Pernah saya menolong seorang istri yang suaminya menuduh suaminya selingkuh. Cukup ramai. Ada banyak bukti-bukti yang diajukan oleh sang suami itu. Ada foto-foto, bahkan ada surat, dan itu menuduh istrinya berbuat selingkuh dengan pria yang lain. Lalu suaminya marah, emosi. Lalu suami itu tiba-tiba meninggalkan sang istri. Setelah selidik, rupa-rupanya sang istri ini memang sakit dan dia terpaksa tinggal di luar kota bersama temannya. Karena di sini nggak ada teman saudaranya. Lalu pada waktu mendengar bahwa istrinya ini sering mual-mual, lalu suami itu berpikir, wah sedang hamil, jangan-jangan gitu ya. Karena mual. Jadi suaminya marah, emosi. Lalu sudah mulai tidak mau lagi melihat istrinya. Tapi saudaraku, ketika diadakan penelusuran, satu demi satu coba diuraikan, dan ternyata ketika datang ke dokter dan istri tidak hamil. Dan ternyata ada masalah dengan lambung yang sudah kronis. Saudaraku, pada saat itu saya bersyukur sang suami menyadari. Dan akhirnya bisa diselesaikan kasus itu. Jadi ada kesalahpahaman. Saudaraku, demikian pula yang terjadi pada waktu berita disampaikan Maria sedang hamil. Yusuf sedang menceraikan, berniat untuk memisahkan, untuk memutuskan hubungan dengan Maria, tunangannya. Jadi ada kesalahpahaman antara Yusuf dan Maria. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita berkeluarga suami istri ini sangat sering terjadi kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman ini sering memicu hubungan yang mulai tidak harmonis. Bahkan kalau tidak diselesaikan,
kesalahpahaman bisa berujung perceraian karena sama-sama mempertahankan kebenaran mereka. Lah kita bersyukur pada waktu dikatakan Yusuf akan menceraikan, Yusuf secara diam-diam akan meninggalkan Maria tunangannya ini. Lalu Yusuf tidak langsung mengambil keputusan. Ada kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan baik. Saudaraku, ada seorang istri yang berulang tahun dan suami ini sangat mengasihi istrinya. Jadi pada waktu istrinya ulang tahun, suami ini diam-diam pergi ke sebuah restoran. Lalu berpikir, apa ya kesukaan makanan istri saya dia. Nah, berkali-kali ketika makan di restoran, suami itu melihat sang istri suka makan kepala ikan. Lalu suami berkata, wah ini pasti istri saya suka kepala ikan. Lalu pergilah suami ini ke sebuah restoran, dia memesan 10 kepala ikan. Tanpa ada daging, tapi 10 kepala ikan. Karena berpikir bahwa istrinya sangat suka dengan kepala ikan, sup kepala ikan. Dipesan dan sampai di rumah, suami itu pulang lebih awal dan berkata, "Mah, Bu, ayo hari ini kan ulang tahunmu. Saya siapkan untuk menyambut ulang tahunmu. Ayo makan bersama. Saya sudah siapkan di meja makan." Saudaraku, istri sangat senang, berbunga-bunga, menunjukkan suami itu sangat mengasihinya. Lalu dengan cepat dibukalah makan itu. Tapi apa terjadi, saudaraku? Begitu dia melihat tutup makan itu dan dia melihat 10 kepala ikan, dia langsung histeris. Dia berteriak kencang. Dia marah. Nah, kenapa, saudaraku? Lalu suami berkata, "Loh, Mah, bukankah ini makanan kesukaanmu? Saya melihat kamu itu suka sekali makan kepala ikan. Maka saya belikan kepala ikan." Lalu istri berkata, "Kata siapa? Saya tuh suka daging ikan, bukan kepalanya." "Loh, kenapa kamu makan kepala ikan? Bagaimana setiap makan di restoran, dagingnya kamu makan? Anak-anak makan dagingnya, kamu makan dagingnya. Nah, sehingga tinggal kepalanya. Lah saya makan kepalanya. Jadi saya nggak suka kepala, tapi saya dagingnya." Saudara, ini ada contoh sederhana bagaimana kesalahpahaman terjadi pada saat makan. Sang suami mengira istrinya sangat suka kepala ikan, tetapi sang istri ternyata tidak. Betapa seringnya kesalahpahaman terjadi dalam kehidupan keluarga di antara suami istri. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, kita pun juga sering mengalami kesalahpahaman di dalam kehidupan kita. Saya sering salah paham dengan istri. Pada waktu istri saya itu sering banyak ngomong ya, bawel ya, nggak ada orangnya ya. Sering nasihati, "Awas, jangan makan gula, itu manis," gitu ya. Bahkan seringkali ketika di tempat orang, "Itu manis, jangan diminum, jangan minum. Awas, itu lemaknya banyak," itu. Jadi banyak sekali, saudaraku. Lah saya berpikir ada kesalahpahaman. Saudara tahu, kalau saya makan, yang paling saya suka itu lemaknya. Jadi kalau saya makan, misalkan makan daging ya, saya makan lemaknya. Saya dagingnya nggak begitu suka. Tapi justru lemaknya nggak boleh dimakan. Kalau saya minum, saya suka yang manis, tapi justru nggak boleh saya minum. Saya berpikir, kok bawel banget ya ini ya. Tapi akhir-akhir ini saya sadar bahwa sesungguhnya dia berkata yang benar. Dia menunjukkan supaya saya memiliki pola makan yang sehat. Ada banyak sekali suami yang salah paham dengan istrinya. Ketika sang istri banyak ngomong, banyak nasihat, lalu mengira dia sangat bawel.
dan menimbulkan kesalahpahaman. Demikian juga ada banyak seorang suami, ada banyak seorang istri yang berkata suaminya ini sangat-sangat tidak baik. Ada banyak melarang ini, melarang ini, melarang ini. Tapi sesungguhnya itu hanya kesalahpahaman. Sesungguhnya sang suami itu saling mengasihi dengan istrinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi kesalahpahaman di dalam keluarga kita? Karena jikalau kesalahpahaman tidak cepat diselesaikan, maka itu bisa menjadi lebih parah, ketegangan, kebencian, bahkan akan bisa berlanjut berpisah dalam kehidupan suami istri itu. Kita akan belajar bagaimana pada waktu Maria dan Yusuf mengalami kesalahpahaman itu, saudaraku. Yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menguasai diri. Bapak Ibu, menguasai diri itu sangat penting. Kalau kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-19, kita akan baca dalam firman Tuhan ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Saudara, kata suami ini bukan berarti mereka sudah menikah belum. Tapi menurut tradisi mereka, tunangan itu disebut suami istri, tapi belum menikah. Jadi belum menikah. Belum. Di tradisinya biasanya dulu itu ketika tunangan ada pendekatan, mereka tinggal dan mereka tidak boleh belum melakukan hubungan seks, tapi untuk mengenal. Nah, saudaraku, dikatakan di sini Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Apa yang dilakukan Yusuf? Sebelum Yusuf memutuskan, Yusuf sudah punya rencana untuk meninggalkan Maria. Yusuf sudah punya niat secara diam-diam untuk meninggalkan Maria. Dan mungkin Yusuf bisa melaporkan kepada majelis agama, karena seorang yang didapatkan berbuat zina, maka bisa dihukum rajam, dilempar batu sampai mati. Tapi bersyukur Yusuf tidak mengambil keputusan. Yusuf mempertimbangkan kembali keputusannya itu. Pada saat mempertimbangkan kembali, Yusuf mencari informasi. Yusuf sungguh-sungguh melihat, mendengar. Yusuf sungguh-sungguh ingin mendapatkan hal-hal yang dapat menguatkan bahwa Maria tidak seperti yang disampaikan itu. Jadi saudaraku, kalau kita melihat di sini, pada waktu saudara mengambil keputusan, emosi itu coba kendalikan diri. Jangan ngambil keputusan langsung. Kalau kita mudah emosi, saudaraku, keluarga kita jauh dari kerukunan. Jadi suami-suami yang mudah emosi itu pasti nggak harmonis. Pasti nggak harmonis. Oleh sebab itu kita bersabar. Kuasai diri. Jangan gerusa-gerusu. Ngerti ya gerusa-gerusu ya? Jangan cepat-cepat mengambil keputusan sebelum ada fakta yang benar. Harus berimbang. Harus lengkap informasi itu sebelum kita ambil keputusan. Harus pikir dulu jauh-jauh sebelum ngomong. Jangan terbalik. Marah dulu baru mikir. Memang ada tipe seperti ini, saudara. Ada orang yang tipenya itu dipikir dulu lama gitu ya, lalu baru ngomong. Ada orang yang tipenya bertindak dulu, baru ngomong. Baru berpikir. Misalkan gini ya. Saya tipe orang yang lambat mengambil keputusan.
Saya mikir dulu bagaimana, istri saya cepat mengambil keputusan, makanya saya sering tell me ya, terlambat mikir. Kalau memutuskan cepat istri saya, tak gitu. Tapi kelemahannya begitu salah ngambil keputusan, ya udah bapak aja ngadepi. Jadi kalau salah, saya ngadepi saya. Jadi ini sering terjadi. Mari kita sebelum kita mengambil keputusan, kita pikir dulu. Kita naikkan turun-turun kita cari informasi, kita renungkan dan jangan lupa kita gumuli, kita doakan lebih dulu. Kita tinggalkan, simpan supaya kita jangan emosi. Kenapa? Karena orang yang emosi itu akan mengalami kerugian yang besar. Saya punya kebiasaan, ini saya warisin dari bapak saya, saudaraku. Bapak saya itu seperti saya waktu itu, suka bongkar-bongkar di rumah. Jadi suka bongkar-bongkar. Waktu itu ketika melihat jam yang rusak, jam beker yang bagus ya, jam dinding bagus tuh, lalu coba nggak begitu rusak, tapi sering lambat ya, tapi dibongkar gitu ya. Di kotak-katik bisa, tapi kurang sempurna, dibongkar lagi. Malah rusak. Nah, karena rusak, ambil palu, wah gitu, habislah gitu jam beker yang besar itu. Nah, saya ikut-ikutan itu. Saya juga sering memperbaiki jam yang di rumah, tapi jam saya nggak mahal-mahal, jam biasa ya. Rusak, saya perbaiki, bisa, saya gantung lagi, mati lagi, saya perbaiki, bisa lagi, rusak lagi, saya perbaiki lagi, malah nggak bisa. Saya kutak-kutik, lama nggak bisa. Lama nggak ya itu. Sambil palu saya, gitu ya. Puas rasanya, saudaraku. Puas. Tapi saya rugi. Ada jam tangan bagus waktu itu. Saya dapat hadiah dari seseorang, bagus. Rusak, saya perbaiki juga. Itu. Saya kutak-kutik. Sama masalahnya. Bisa sebentar, mati lagi. Ya, saya ambil palu, saya habis. Jadi emosi itu selalu merugikan. Apakah Bapak Ibu sering emosi? Ada satu keluarga ini tinggal dengan neneknya. Jadi keluarga kecil itu tinggal dengan neneknya. Dan keluarga itu punya seorang anak laki-laki. Waktu itu usianya anak SD kelas 5. Jadi tinggal bersama neneknya ya. Neneknya anak itu. Anak ini sangat bandel. Sangat nakal. Ketika neneknya beritahu nggak mau nurut. Lalu ketika semakin bandel, neneknya beritahu nggak mau nurut. Sudah muncak kejengkelan sang nenek ini. Nenek tidak bisa mengendalikan emosinya. Lalu nenek itu berkata, pergi. Bahasa Jawanya, minggat. Pergi dari rumah ini. Padahal di situ ada orang tua anak itu. Jadi anak itu diusir oleh neneknya, pergi. Dan benar anak ini bingung. Lalu anak ini numpang sebuah truk. Naik truk, nggak tahu kemana tujuannya. Dan truk ini tiba-tiba tujuannya ke Surabaya. Nah, dia rumahnya waktu itu di Nganjuk. Sampai ke Surabaya itu berarti sekitar 3 jam waktu itu naik truk. Sampai Surabaya anak ini bingung kembali. Mau di mana? Nggak punya saudara. Nggak ada handphone, nggak ada telepon waktu itu. Lalu sang nenek nangis. Semua sudah mencari. Kemana mencari? Ya ketemu, saudaraku. Kenapa? Karena zaman waktu itu belum ada saran telepon yang begitu gampang seperti sekarang. Lalu ibunya anak ini lebih nangis, histeris. Berhari-hari mencari. Dilaporkan ke kantor polisi. Tidak ketemu.
Nenek ini menyesal. Dia berkata, dipanggil anak itu, balik ya, lalu kamu di mana? Kamu di mana? Mbah nunggu kamu, mbah sayang kamu. Itu terjadi sampai akhirnya 20 tahun, saudaraku. Setelah 20 tahun, anak ini pulang dan dia bercerita. Karena dia diusir neneknya, lalu dia naik truk sampai Surabaya. Dan di Surabaya karena SD, dia ikut ngenek bemo. Bemo, di Surabaya itu ada bemo ya. Dan dia menjadi karena bemo. Lalu akhirnya dia berjuang menjadi sopir bemo. Lalu dia berjuang, lalu karena anak itu ulet, lalu bisa memiliki beberapa bemo. Menjadi bos bemo. Dan dia kembali ke rumah, dia cerita semua itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa emosi, kemarahan yang berlebihan, yang tanpa kita pikir panjang, keputusan yang diambil orang marah, itu akan selalu merugikan. Merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Oleh sebab itu kita melihat di sini Bapak itu, mari kita akan mengendalikan emosi. Mari kita akan menguasai diri sebelum kita mengambil keputusan. Karena emosi itu akan menyebabkan dampak kerugian yang sangat besar. Baik dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, oleh sebab itu dikatakan jangan mudah emosi. Jangan gampang emosi. Karena emosi merugikan banyak kerugian. Kalau Yusuf ini emosional, saudaraku, apa yang terjadi? Kalau Yusuf emosional, lalu memutuskan sebelum dia pertimbangkan, sebelum dia pikir kembali, lalu dia putuskan untuk menceraikan Maria sebagai tunangan ini, dampaknya apa bagi Yusuf? Yusuf akan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang tua asuh bagi Yesus. Hilang kesempatan yang emas ini karena emosional. Karena keputusan yang didasarkan dengan emosi itu. Oleh sebab itu saudaraku sekali lagi, mari kita akan menguasai diri. Dan menguasai diri adalah kunci supaya kita dapat mengalami pemulihan dalam keluarga. Mari belajar menguasai diri. Jangan gampang emosi. Jangan cepat memutuskan. Karena saudara akan menyesal jikalau keputusan itu diambil berdasarkan emosional. Saudaraku yang kedua kita akan melihat di sini, saudaraku ada gambar sendok dan garpu di situ. Pernikahan itu ibaratnya suami istri itu seperti sendok dan garpu, saudaraku. Sendok dan garpu. Kenapa? Artinya gini, artinya suami istri itu beda. Beda sifatnya, beda karakternya, beda seleranya, beda keinginannya, beda perannya. Saya dengan istri saya sangat berbeda, bertolak belakang, saudaraku. Waktu kami awal-awal menikah, wah itu mengalami hal yang sangat luar biasa. Ya maaf, saya tuh orangnya itu apa ya saudaraku ya, diem gitu. Tapi kalau istri saya ada, suasana menjadi renyah itu. Tahu renyah ya? Pasti banyak suara-suara. Saya itu senangnya tenang, ketenangan. Istri senangnya keramaian. Jadi waktu pandemi dulu, harus di rumah, saya tenang saudaraku. Ya biasa saya di rumah itu. Saya kuat di dalam kamar itu seminggu berturut-turut saya kuat. Saya kuat tinggal di rumah bertahun-tahun nggak keluar bisa, saudara. Tapi istri nggak bisa. Waktu pandemi stres, ayo keluar yuk, ayo keluar yuk. Kenapa kan nggak bisa, saudara? Jadi beda. Saya lemah di lapangan, tapi saya suka yang administrasi, yang ketelitian itu. Tapi istri gak bisa, sangat lemah di administrasi, sangat lemah di ketelitian.
Tapi dia jago di lapangan. Jadi sangat berbeda. Bu, saudara gitu juga Bu ya, beda Bu ya. Senyum-senyum tadi ya. Dan saudaraku kita lihat bagaimana keinginannya. Seleranya juga beda saudaraku. Saya berpikir dulu, sudah matang baru saya putuskan. Tapi istri enggak. Yang penting putuskan dulu, kalau salah diubah gitu ya. Ini menjadi sering bertolak belakang. Tapi inilah, nah itu ada orangnya. Saya nggak berani lagi ngomong. Jadi saudaraku ini seperti sendok dan garpu. Seperti sendok dan garpu. Berbeda, tapi diciptakan saling melengkapi. Bu Limar kalau ada tamu makan di warung Bu Limar, pernah nggak Ibu kasih 2 sendok Bu? Pernah? Atau Pak Limar tamu dikasih garpu dan garpu semuanya? Coba kalau Bu pernah, dicoba Bu nanti Bu ya. Pasti protes. Kenapa nggak cocok saudaraku? Nggak cocok. Ya kalau makan pasti, ini makan di Indonesia ya, pasti pakai sendok dan garpu. Ini paling cocok. Suami istri adalah diciptakan Tuhan seperti sendok dan garpu. Berbeda. Tapi justru dalam keberbedaan itu untuk diciptakan saling memperlengkapi, saling menutup kelemahan satu dengan yang lain. Sehingga terjadilah pasangan yang serasi dalam kehidupan itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, coba renungkan ini, apa yang saya sampaikan ini, coba renungkan ya. Perbedaan tidak menjadi masalah di dalam keluarga, dalam suami istri. Enggak menjadi masalah. Saya dengan istri banyak perbedaan, yang seperti saya sebutkan tadi. Banyak perbedaan. Asalkan semua itu didasarkan dengan kasih. Kalau perbedaan itu didasarkan dengan kasih, justru perbedaan itu akan menjadi saling melengkapi. Tapi perbedaan jikalau tidak didasarkan kasih, akan menjadi sumber permusuhan di dalam hubungan suami istri. Terus supaya Tuhan ingin ciptakan kita pasangan yang cocok, suami istri yang saling melengkapi, karena perbedaan itu justru akan melengkapi kekurangan suami, akan dilengkapi oleh seorang istri, demikian pula kekurangan istri akan dilengkapi oleh suami. Jikalau ada kasih, ada keharmonisan, amin. Walaupun perbedaan ada. Jikalau ada kasih, ada kerukunan. Itu sebabnya saudaraku kita bangun dalam keluarga itu dengan penuh kasih. Supaya ketegangan, kesalahpahaman kita minimalkan. Dengan cara bagaimana kita mengendalikan diri. Jangan emosional, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Karena jikalau keputusan yang salah akan merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Dan keputusan yang salah itu akan berakibatkan akan banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Natal yang kita rayakan akan menjadi percuma. Akan percuma. Jikalau kita dalam keluarga kita terus akan tidak harmonis. Pada waktu Yusuf sedang mempertimbangkan itu, sedang akan meninggalkan Maria tunangannya itu, belum memutuskan, ketika mempertimbangkan itu tiba-tiba ada malaikat Tuhan melalui mimpi. Pada waktu Yusuf mempertimbangkan akan meninggalkan Maria itu, ya pasti Yusuf berdoa. Sehingga malaikat Tuhan datang melalui mimpi itu.
Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum mengambil keputusan, mohon pimpinan Tuhan. Mengambil hikmat dari Tuhan. Sebelum saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya waktu itu, sebelum saya mengambil keputusan untuk menjadi pendeta, karena syarat pendeta baptis harus keluar dari pekerjaan. Bahkan istri pun harus keluar waktu itu. Ini menjadi pertentangan buat saya, pergumulan yang besar. Apakah ini emosi saya? Saya bergumul lama. Saya mendoakan lama. Dan jawaban demi jawaban Tuhan tunjukkan. Setelah saya ambil keputusan, ada ujian datang. Dan dalam ujian itu saya ingin kembali, bekerja kembali. Setelah saya 1 tahun di seminari, ada ujian yang datang dalam kehidupan saya. Ini mendorong saya ingin kembali saja bekerja di dunia sekuler. Ada ujian, lalu saya doakan lagi. Saya gumulkan lagi. Dan lama-lama Tuhan menguatkan saya. Memantapkan keputusan saya. Saudaraku, jangan mengambil cepat-cepat keputusan. Jangan cepat mengambil keputusan. Renungkan dulu. Doakan dulu. Seperti Yusuf ketika merencanakan keputusan itu, ada malaikat Tuhan yang berbicara melalui mimpinya. Menyatakan bahwa Maria ini adalah hamil atau mengandung dari Roh Kudus. Hamil bukan karena hubungan dengan seorang pria yang lain. Bukan karena perselingkuhan. Pada waktu itu jangan cukup jelas. Lalu akhirnya Yusuf menerima Maria. Karena malaikat berkata, Yusuf terimalah Maria. Karena dia adalah mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu saya akan kasih Tuhan. Zaman sekarang kita perlu melibatkan Tuhan, sangat perlu melibatkan Tuhan. Tuhan berbicara kita bisa melalui mimpi. Beberapa kali saya mimpi dan itu terjadi, saudaraku. Tapi sekarang saya mimpi nggak pernah terjadi. Mungkin sudah banyak dosa saya. Dulu sering mimpi terjadi. Saya sering mimpi lalu saya sampaikan Bu Thomas dan itu terjadi. Lalu Bu Thomas ngomong, Bapak mimpi apa? Enggak mimpi. Mungkin sudah banyak dosa saya. Mungkin saya sudah makin jauh dari Tuhan. Tapi artinya begini saudaraku. Kita tidak harus terpercaya dengan mimpi. Karena mimpi belum tentu. Itu pasti memberikan gambaran bahwa itu dari Tuhan. Belum tentu. Tapi mimpi bisa dipakai Tuhan. Bisa bedakan ya. Setiap mimpi belum tentu ini dari Tuhan. Tapi mimpi bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu rencananya. Zaman dulu banyak orang mimpi. Banyak nabi-nabi mimpi. Banyak orang-orang tokoh Alkitab mimpi. Dan itu terjadi. Dan Tuhan bisa menyatakan juga melalui penglihatan-penglihatan. Tuhan juga bisa menyatakan lagi mengenai kehadiran para malaikat seperti Yusuf. Malaikat datang kepada Yusuf dan Maria menyatakan rencana Allah. Tapi yang pasti, yang sangat penting adalah pernyataan Tuhan, pengajaran Tuhan, rencana Tuhan yang paling pasti itu disampaikan melalui Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Terus supaya saudara bisa mengumuli firman Tuhan. Tidak usah mengharapkan mimpi. Tidak usah menunggu mimpi. Tidak usah menunggu malaikat datang kepada saudara. Tidak usah mendatang melalui penglihatan. Tapi kita bisa bertanya pada Tuhan dan Tuhan akan berbicara melalui firman, melalui Alkitab, firman itu hidup. Terus sebabnya kita perlu setia merenungkan firman. Kita perlu belajar firman Tuhan. Dalam firman Tuhan akan ada pernyataan Tuhan. Dan itu sering terjadi sesuai dengan pergumulan saudara. Saya percaya kalau keputusan kita berdasarkan dengan firman Tuhan, itu adalah keputusan yang benar. Renungkan sebelum kita memutuskan. Kalau kita taat pada firman Allah,
maka rencana Allah itu akan nyata dalam hidup kita. Kalau kita taat pada firman Allah, maka firman itu akan membentuk karakter kita. Karakter kita akan dibentuk. Karakter apa? Karakter penuh kasih. Karakter yang kita penuh kasih seperti Kristus. Sehingga dengan karakter ini, kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita merayakan Natal dengan keluarga yang damai. Pada saat Natal tahun ini, jika kita merayakan hubungan keluarga enggak damai, ada permasalahan yang mungkin disebabkan karena kesalahpahaman, selesaikan. Mungkin itu karena sekedar hanya kesalahpahaman. Belum tentu apa yang kita tuduhkan itu benar. Datang kepada Tuhan. Mintalah damai Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Bereskan hubungan yang kurang baik jikalau ada antara suami dengan istri. Perbedaan itu biasa. Tapi perbedaan jika didasarkan dengan kasih, perbedaan itu akan melengkapi. Sekali lagi, kalau kita melakukan dengan penuh kasih, maka keluarga kita akan mengalami harmonis, akan mengalami kedamaian yang luar biasa. Jangan gampang emosi, saudaraku. Saya punya pengalaman. Karena saya emosi, saya sering kehilangan jam tangan saya. Karena pecah, saya pukul sendiri. Rugi saya menyesal. Karena emosi, seorang ibu tadi kehilangan anaknya. Seorang nenek kehilangan cucunya. Karena disuruh pergi. Ada seorang bos besar, dia memiliki beberapa perusahaan. Lalu saat bos ini sidak inspeksi mendadak di sebuah satu perusahaannya yang jarang dikunjungi. Begitu masuk, bos itu langsung masuk di ruangan kerja anak buahnya, karyawan itu. Semua orang bekerja dengan baik. Semua bekerja, lalu bos itu senang. Karena melihat orang-orang bekerja dengan baik. Semua bekerja. Tapi lalu bos itu keluar dan melihat ada seorang yang sedang merokok. Duduk di teras sambil merokok. Ini. Lalu bos itu emosi. Semuanya yang ada di ruangan itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi melihat satu orang ini emosi. Dia tepuk pundaknya. Bung. Kamu orang lain kerja, kamu merokok. Sebulan kamu dapat berapa di sini? Kerja di sini. Lalu orang itu berkata, ya sekitar 3 juta, Om. Ya udah. Lalu bos itu dengan emosi membuka kopernya, mengambil uang 10 juta. Ini uang, dilempar. Ini uang. Mulai hari ini kamu keluar. Pergi. Puas. Apa? Jam kerja yang lain kerja keras malah rokok-rokokan. Lalu bos ini masuk dalam ruangan itu dan manggil seluruh karyawan. Mas sini. Kamu tahu nggak orang yang saya pecat itu? Itu divisi mana? Divisi siapa? Semuanya nggak berani menjawab, saudara. Ayo jawab, jangan takut. Divisi siapa? Pimpinnya siapa dia? Ada seorang bapak yang, maaf bos, dia bukan karyawan sini, dia penjual es cendol. Karena di situ tidak ada orang yang beli, jadi menunggu gelasnya. Hah?
bukan karyawan. Hilanglah 10 juta, saudaraku. Kenapa? Karena emosi. Kalau kita emosional, saudara, gampang emosi, akan rugi, saudara. Amin. Mari belajar bersama saya. Saya termasuk yang juga cepat emosi waktu itu. Mari belajar mengendalikan diri. Mari pikir-pikir dulu. Untuk memutuskan sesuatu harus dipikir benar-benar. Kita bayangkan jikalau Yusuf emosi mengambil keputusan, lalu meninggalkan Maria secara diam-diam. Apakah rencana Tuhan tidak digenapi? Tetap terjadi. Tapi tidak pakai Yusuf lagi. Rencana Tuhan akan terjadi, pasti terjadi. Yesus pasti akan lahir dalam dunia ini. Tapi jikalau Yusuf emosi tadi, dia akan kehilangan berkat Tuhan. Sebagai orang tua asuh yang dipakai Tuhan untuk Yesus lahir dalam dunia ini, berkat Tuhan akan luar biasa, akan hilang. Karena emosi yang kita putuskan, ada kesalahan emosi itu. Mari kita renungkan, saudaraku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kendalikan diri. Kita sering terjadi kesalahpahaman dalam keluarga. Minta damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Dalam suasana Natal ini, bereskan hubungan saudara dan keluarga. Jangan basi-basi. Otentik. Jikalau saat ini suami ada masalah dengan istri, ada kecewa, ada kesalahpahaman, ada dugaan, ada kecemburuan, ada kira-kira dan lain sebagainya, selesaikan. Mungkin itu disebabkan karena kesalahpahaman saja. Kita sangat sering terjadi kesalahpahaman di dalam keluarga. Bereskan hubungan. Jikalau ada hubungan antara kakak dengan adik, selesaikan dulu. Jika ada hubungan antara mertua dengan menantu, selesaikan dulu. Supaya kita merayakan Natal dengan sungguh-sungguh. Izinkan kasih Kristus tetap membara dalam jiwa kita. Supaya kita rayakan Natal dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih Kristus itu menyucikan dalam hidup kita, akan memulihkan saudara dan semuanya. Sehingga hubungan Maria dan Yusuf dipulihkan karena kasih Allah itu. Biarlah kasih Allah yang sama itu akan memulihkan hubungan kita dalam keluarga. Akan menolong kita. Saya berdoa supaya kita merayakan Natal ini dilimuti dengan kehadiran Kristus. Bukan secara fisik saja. Kehadiran Kristus nyata dalam hidup saudara dan saya. Akan memulihkan hubungan yang masih retak. Akan menghancurkan kesalahpahaman ini. Dan kiranya kasih Kristus mengalir dalam setiap keluarga kita masing-masing. Sehingga kita merayakan Natal. Sungguh-sungguh damai sejahtera di bumi terjadi dalam hidup kita. Mari berdoa. Bersyukur Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan firman-Mu yang kami terima hari ini. Tuhan tolong kendalikan kami. Kami sering mengalami seperti yang Yusuf alami. Yusuf mengalami kesalahpaham terhadap Maria. Yusuf mengira Maria hamil karena perzinahan dengan pria yang lain. Tapi ternyata Maria mengandung karena Roh Kudus. Betapa sering terjadi kesalahpahaman di dalam keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Sering terjadi kesalahpahaman suami dengan istri dan sebaliknya. Sering terjadi kesalahpahaman antara mertua dan menantu, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik. Dan pada saat terjadi
kesalahpahaman yang lebih celaka, sering mengambil keputusan secara emosional. Tuhan, tolong kami. Jikalau peristiwa ini juga terjadi dalam kehidupan kami, bila Tuhan berbicara pada kami, seperti Tuhan berbicara pada Yusuf, menjelaskan yang sebenarnya, sehingga Yusuf mengambil keputusan untuk menerima kembali Maria sebagai tunangannya. Dan berkat Tuhan dikembalikan pada Yusuf, menjadi sarana orang tua asuh Yesus dilahirkan. Kami serahkan ya Bapa, biarlah peristiwa Natal dapat kami lalui dengan penuh kasih. Ada banyak perbedaan-perbedaan dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, banyak perbedaan. Tapi biarlah perbedaan itu kami dasarkan dengan kasih, sehingga perbedaan tidak memecah belah kami, tetapi semakin mempererat, menyatukan, menguatkan satu sama lain, memperlengkapi. Biarlah kami memiliki kasih, karena jikalau kami ada kasih, kami mengalami keharmonisan. Terima kasih Bapa, biar Natal kami lalui, kami lewati dengan penuh kasih, damai sejahtera dari Tuhan. Bila menjadi hadiah yang besar yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan penolong kami. Ku percaya hanya padamu ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Tuntun langkah hidup kami. Lindungi keluarga kami, supaya diliputi dengan penuh kasih satu sama lain. Kita nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Sampaikan dengan penuh harapan kepada Tuhan. Jika saudara mengalami saat ini dalam keluarga saudara ada masalah, mungkin karena kesalahpahaman, selesaikan, libatkan Tuhan. Supaya Natal kita lewati, kita lalui dengan penuh damai sejahtera. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu Tuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudara kasih Tuhan, kita pujikan kembali di atas, lebih dalam merenungkan. Mungkin saudara mengalami masalah seperti dialami Yusuf dan Maria. Ada kesalahpahaman dalam kehidupan keluarga saudara. Ada keretakan. Tapi biarlah itu memperlengkapi. Undang Yesus menyelesaikannya. Bila kita diseliputi dengan kasih, karena kasih itu akan menolong
Perbedaan menjadikan saling melengkapi. Kasih akan membuat keluarga kita menjadi harmonis, penuh dengan damai sejahtera. Biarlah Yesus undang Yesus dalam hidup saudara, menolong saudara supaya kita dipulihkan dalam keluarga kita masing-masing. Kita pujikan Kau Tuhan. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tutup langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau burung patuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kaulah sumberku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Katakan Yesus. Yesus, Kau bertunggu terseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, padamu bersembah Tuhan. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudaraku, silakan berdoa. Mungkin saat ini ada kesalahpahaman yang saudara alami. Mungkin kesalahpahaman di dalam keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kesalahpahaman mertua, menantu, kesalahpahaman antara kakak dengan adik, mungkin kesalahpahaman dengan orang-orang di sekitar saudara, sehingga membuat saudara kehilangan damai sejahtera. Tuhan datang, Natal datang menyelesaikan, memulihkan hubungan keluarga kita. Sampaikan pada Tuhan, sampaikan masalah saudara apa adanya,
terbukalah. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Tuhan ingin saudara terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan membereskan hubungan keluarga-keluarga dalam momen Natal ini. Silakan berdoa. Tuhan, tolong dengar mereka yang menyampaikan doa kepada Tuhan, yang terbuka kepada Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Jika terjadi kesalahpahaman, Tuhan tolonglah Engkau hadir pada mereka pribadi-pribadi, supaya kesalahpahaman bisa selesaikan, sehingga damai sejahtera dan kasih dipulihkan kembali, supaya kami merayakan Natal dengan penuh kedamaian. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati persiapan Natal di gereja-Mu, Gereja Baptis Pemulihan ini. Kami bersyukur atas sembako yang sudah dibagikan pada kemarin. Terima kasih Bapa. Biar itu menjadi berkat bagi saudara kami yang menerimanya. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian di dalam acara ini. Kami serahkan untuk Natal kami tanggal 24 Desember. Tuhan berkati persiapan-persiapan. Tuhan berkati acara-acara. Tuhan berkati cuaca yang baik. Kami berdoa Tuhan, jamah hati orang-orang yang akan kami undang, yang sudah kami doakan cukup lama. Roh Kudus menjamah mereka, sehingga mereka hadir, membuka hati mereka untuk menerima Yesus Kristus dalam hidup mereka. Berkati Bapa semua yang dipersiapkan dan yang masih akan dipersiapkan, sehingga kami lewati, kami lalui Natal itu dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Makasih Bapa di surga. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah pagi hari ini. Sebelum kami meninggalkan ruang ini, bila Tuhan mencurahkan berkat bagi kami semuanya. Berkat damai sejahtera bagi setiap kami. Berkat keharmonisan dalam rumah tangga kami. Berkat hikmat sebelum kami mengambil keputusan. Berkat-berkat jasmani kiranya Tuhan curahkan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu semuanya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.
menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Jesus, my Jesus, there is no one like you, no one like you. Jesus, my Jesus, no one can stand against. You're above everything. I will praise, I will worship with every breath and everything I am. Release your power, move in glory. I lean into the presence